Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan yang namanya gerak lurus. Jadi, ada yang tahu apa itu gerak lurus? Jika belum tahu, simaklah video ini. Nah, di video ini terdapat dua mobil yang sedang melaju. Di sini, mobil tersebut dikatakan bergerak. Kenapa ya dikatakan bergerak? Dari video yang telah ditonton, apa yang terjadi pada mobil tersebut? Ya, mobil tersebut bergerak. Ya, karena adanya perubahan kedudukan terhadap suatu acuan tertentu. Adik-adik mengamati ilustrasi berikut. Nah, di sini Pak Ardi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Seperti yang kakak katakan tadi, bahwa gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi, Pak Ardi dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Terus, bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Ardi? Apakah dikatakan bergerak? Tas dikatakan bergerak kalau kita melihat titik acuannya yaitu rumah dan sekolah. Jika kita melihat titik acuannya pada Pak Ardi, maka tasnya tidak dikatakan bergerak. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif bergantung pada titik. Mobil yang bergerak tadi kita misalkan dari titik A ke titik B, di mana terjadi perubahan kedudukan dari titik A ke B, di mana mobil ini mengalami gerak lurus. Jadi, apa sih itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, kemudian di sini terlihat mobil ambulans sedang melaju sejauh 30 meter. Pasti adik-adik bertanya, seberapa jauh ambulans bergerak disebut jarak, di mana jarak ini kita tidak memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari titik awal hingga titik akhir dengan melihat arah. Di sini kakak akan memberikan tips dan trik untuk mengerjakan soal, di mana di sini terdapat simbol S sebagai jarak, V sebagai kecepatan, dan T sebagai waktu. Nah, jika kita mencari S, maka kita tutup huruf S-nya. Maka tersisa V kali T. Didapatkanlah rumus yang pertama yaitu jarak, S sama dengan V kali T. Kemudian jika kita mencari V, maka kita tutup huruf V-nya, maka tersisa S dibagi T. Nah, di mana rumus V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Kemudian ketika kita ingin mencari waktunya, maka tersisa F S dibagi V. Maka rumus ketiga untuk mencari waktu yaitu S per V. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Di sini, Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Bimo sampai tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 7.45? Nah, baik kita telusuri. Yang diketahui yaitu V sama dengan 60 km per jam. Kemudian S atau jaraknya yaitu 45 km. Yang ditanyakan yaitu waktu. Kemudian penyelesaiannya T sama dengan S per T, di mana S sama dengan 45 dibagi V sama dengan 60. Jadi T sama dengan 3/4 jam, di mana 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Ya.
Jadi, Bimo sampai pada pukul 7.45, kita tambahkan waktu yang tadi kita dapatkan 45 menit. Berarti jawabannya adalah 8.30. Kemudian percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Pada GLB, V adalah konstan, maka A sama dengan 0, di mana S sama dengan V kali T. Kemudian perhatikan gambar grafik di atas. Kemudian kita akan masuk ke GLBB. Apa sih itu GLBB? GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah atau berurutan. Kemudian perhatikan rumus GLBB yang di atas ini.